Berarti seminggu kemarin udah dipakai berarti ya? Hah? Udah dipakai berarti ya? Iya, habis kan? Ya artinya lu udah make kan? Iya. Tapi nggak optimum ya, nggak optimum. Ya paling tidak apa namanya libido terlampiaskan. Dengan ukuran paling tidak 12 cm dia udah melar. Gitu. Meskipun aslinya bisa lebih panjang dari Walaupun itu. tidak seperti lu sehat dulu lah, tapi paling tidak bisa dipakai kan begitu. Berguna, Berguna. operasional. Oke. Jumpa lagi bersama saya Indi Sujawe dan Profesor Hendra Ishanders di channel Spiritual Indonesia. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat pribadi dengan Profesor Hendra yang kayaknya bolehlah kita jadikan data tambahan ya sebagai perjalanan kita nanti ke depannya. Ya. Prof. Yap. Ada yang berbeda. Tadi juga belum sempat kita bahas lebih panjang sih. Gua ngelihat lu teh agak lebih cerah wajahnya, kemudian nambah daging lah, agak lebih gemuk. Apa yang lu lakukan selama seminggu ini? Apakah mungkin pola makan atau mungkin aktivitas yang ada tips-tips atau ada apa konsep buat diri lu sendiri hingga kayaknya lebih oke pada malam hari ini dibandingkan kemarin-kemarin? Ya, sebenarnya bukan hanya buat gue ya. Hmm. Buat mereka yang sehat juga. Yang nggak ada DM juga bisa dipergunakan prinsipnya. Apa itu coba? Gue pengen tahu juga itu. Jadi namanya hitung kalori nih. Hmm. Menghitung kalori. Hmm. Jadi yang gue lakukan adalah menaikkan kalori tanpa meresikokan gula darah naik. Menaikkan kalori tanpa beresiko gula darah naik. Betul. Kayak gimana sih itu? Yang menggunakan medianya sederhana. Alpukat. Alpukat. Tuh. Buah alpukat. Oke. Alpukat itu esensialnya sebetulnya minyak ya. Dia buah alpukat itu isinya minyak. Iya. Pasti kalori naik dong. Oke. Karena dia minyak kan. Ya. Gitu. Jadi gue sekarang surplus kalori sekitar 200 sampai 300 kalori. Dari sumber non karbo. Gitu. Kalau karbonya tetap dibatasin sesuai aturan main. Gitu ya. Nah, kita kan pernah ngobrol-ngobrol nih bahwa ternyata bukan hanya karbo, bukan hanya lemak, atau bukan hanya gula yang ketika kita makan akan menjadi gula di dalam tubuh. Tapi banyak bermacam zat yang pernah lu ceritain ke gua nih bahwa ternyata itu juga bisa diubah menjadi gula karena memang tubuh butuh energi. Nah, kembali ke Pak Alpukat tadi. Oke, lu bilang kalorinya naik. Tapi memang gula nggak naik. Apa karena memang dia tidak punya zat yang diubah menjadi gula di dalam tubuh atau bagaimana? Pada dasarnya semua jadi gula. Cuman waktunya. Kalau kita makan nasi putih misalnya, atau roti putih, roti gandum bahkan sekalipun roti gandum, 15 menit itu langsung naik. Diproses oleh usus halus, dia langsung up. Tapi kalau alpukat mungkin butuh waktu 3 jam prosesnya gitu. Cuman yang harus dijaga adalah minyak dari alpukat tadi. Ya apapun namanya minyak. Oke. Kalau minyak ya menangani dampak buruk alpukat itu olahraga. Jadi nggak ada cara lain menangani dampak buruknya adalah olahraga ya. Untuk supaya kalorinya nggak makan. Kalori minyaknya habis. Tuh, tetapi nggak sampai defisit. Masih bisa lah sekitar 100, 150 gitu. Ya, tapi kan kalau cuma halnya alpukat doang, ya kan, kayaknya bullshit deh kalau
sampai menaikkan berat tubuh. Artinya lu nambah daging nih. Boleh coba. Semua orang boleh coba. Oh gitu. Alpukat itu kalorinya tinggi. Mm-hmm. Satu alpukat tuh bisa, alpukat ukuran macam-macam ya, Iya. dengan kematangannya beda-beda, variannya beda-beda. Alpukat itu satu biji bisa sekitar 50 sampai 100 kalori loh. Satu biji. Satu biji, hitung Satu minyak buah. ya. Rata-rata ya. 50 kalori, 100 kalori itu sebanding dengan jam makan sarapan gue. 100 gram nasi merah. Takarannya sama. Tapi bentuk yang satu karbo, satu minyak. Oke. Gitu. Nah, lu makan alpukat ini, apakah ada jam-jam tertentu dan berapa biji atau berapa gram setiap harinya? Ada kebiasaan orang macam-macam ya. Ada kawan yang menggunakan alpukat di pagi hari buat sarapan, salad, dengan harapan sepanjang siang habis kalorinya. Tapi persoalan gue bukan di situ. Persoalan gue pengen nambah kalori kan. Oke. Persoalan gue di situ kan. Karena gue suka dalam etape membangun otot di. Oke, lanjut. Ya, membangun. Ini jadi pertanyaan lagi, coba. Tapi lanjut ya, dulu. Membangun otot ya. Jadi dari fase penurunan berat badan, fase peredaman trigliserida, fase peredaman glukagon, gue mulai masuk ke fase pembangunan otot. Otot itu ibaratnya tabungan gula di. Oh, belum gue tanya, udah lu jawab dulu. Jadi maksudnya tadi gue pengen nanya, ya untuk apa juga membangun otot? Apa gunanya dengan kondisi lu yang kayak begini kan gitu? Ya otot. Jadi gula itu salah satu tabungan gula itu di dua tempat ya. Satu di hati, di lever. Lever itu beratnya kalau di badan gue, di badan lo yang gede gitu ya. Antara 3 sampai 5 kilo. Lever berat loh. Iya ya. Lever itu benda yang jauh lebih berat dari, ya kita contoh lever sapi lah, hati sapi pegang aja. Oh iya. Berat kan? Lever manusia segede itu. Karena fungsinya nyaring racun. Kedua, gula dalam bentuk glukagon itu disimpan di dalam otot. Otot lurik, otot rangka. Otot yang mengkerut, lepas. Kalau kita latihan. Kayak ini bicep ya. Otot rangka, bicep, tricep, solus, paha. Yang paling kecil perut. Nah, yang six pack kecil. Ini otot-otot gede ini tabungan gula. Nah, dalam orang diabetes itu disebut namanya resistensi insulin. Jadi gini. Coba lu jelasin dulu tuh. Ini sel nih ya. Kita bicara sel. Ini gelas ini sel. Oke. Di dalam sel namanya mitokondria. Ya. Mitokondria itu bertanggung jawab mengkonversi energi ya. menjadi namanya ATP lah, energi currency atau energi dalam sel. Dalam orang diabetes, selnya penuh dengan gula nih. Penuh dengan glukos, penuh dengan glukagon. Jadi glukosa yang di luar nggak bisa masuk lagi. Karena sudah kepenuhan tadi. Kepenuhan jadi numpuk di luar, numpuk di dalam. Gitu. Nah kalau kita latihan otot, gula yang di dalam kosong. Gula yang di luar bisa masuk. Sebab itu tersimpan di jaringan otot. Udah jadi tenaga ketika kita latihan. Oke. Makanya ini ada yang gue lihat di YouTube beberapa menyatakan latihan aerobik sama latihan beban mana yang lebih cocok buat orang diabetes. Kalau latihan aerobik yang dipacu detak jantung. Tapi kan kalori terbakar dan energi juga kalori. Kan tujuannya bukan kalori. Nyimpen gula. Tujuan kita berbeda. Meskipun gula itu kalori, tapi tujuan kita latihan otot adalah membuang atau menghabiskan glukagon di dalam sel. Nah, dengan harapan resistensi insulin itu berkurang. Jadi gula yang ngambang-ngambang di luar darah itu bisa masuk ke dalam sel.
Dengan cara begitu gula darahnya turun. Turun, oke. Tuh. Tetapi ini juga yang udah masuk dihabisin lagi. Jangan sampai penuh. Di dalam sehabis makan, setengah jam, gue latihan naik turun tangga. Naik turun tangga. 20 kali repetisi. Berharap gulanya tersimpan di betis, paha, glut bokong. Di serat-serat otot atau gimana? Ya, sambil naik tangga, sambil main barbel. Terbakar juga. Glukagonnya habis. Dalam keadaan normal, 24 jam glukagon habis. Dalam keadaan normal. Tapi kalau kita percepat dengan olahraga beban, nggak nyampe 12 jam, 20 jam dia habis. Ya, ya. Nah, ketika sudah habis, tubuh masuk ke fase pembakaran lemak. Ya. Lemak yang jadi energi. Lemak alpukatnya yang dimakan. Oke. Cirinya apa? Kalau aerobik, lo nggak keringetan. Kalau aerobik? Nggak keringetan. Setengah jam jalan kaki, keringet nggak keluar. Tapi kalau olahraga otot, 20 kali naik tangga, itu ngos-ngosan dan Keringetan. pasti keringetan. Itu mencirikan ada yang lagi dibakar. Jadi selain gula, kalorinya lebih gede. 5 menit naik tangga bawa barbel itu setara dengan 50 kalori. Iya, iya, iya. Hanya dalam waktu 5 menit. Kalau aerobik lo butuh setengah jam. Oh begitu, itu Konversinya. konversinya. Nah, kalau kita latihan naik turun tangga bawa barbel tahan sakit Ya. 1 jam, itu lo sama aja dari lari dari Pasar Minggu ke Monas itu. Gitu. Hitungannya. Gitu. Ditambah nggak sedenter. Jadi kalau main laptop, ngedit, sejam, berdiri, cari tangga main barbel. Cari tangga gue gunakan dongkrak tuh buat angkat. Gitu. Pusat tembok. Ya. Berharap 2 hal. Glukagonnya hilang, terserap, kalori lemaknya terbakar. Ya, ya. Tetapi nggak boleh defisit. Berbahaya lagi kalau defisit ini kan. Defisit kalori yang dimakan otot loh. Yang dimakan badan otot. Nah, itu nyebabin gue kurus sampai habis-habisan karena yang dimakan oleh tubuh itu otot gue yang dimakan. Gitu. Karena defisit nggak ada jalan lain. Lemak nggak ada, karbo nggak ada, gula nggak ada. Diambil lah itu otot. Iya, asam amino otot yang diambil jadi tenaga. Nah, tadi lu belum jelasin juga nih saat tertentu dan berapa banyak lu makan alpukat itu dalam 1 hari. Dosis gue ya, dosis. Alpukat gue itu hanya malam. Kayak tadi gue makan alpukat, ini gue nyebut merek tadi gue juga ngeliat. Gue nyebut merek saja ya. Jadi alpukat itu nggak stabil nih. Dia bukan tipe makanan sol. Sol itu gimana tuh? Sol itu makanan cair. Oke. Biasanya sol itu dipakai di rumah sakit untuk orang kejadian khusus. Misalnya orang yang dalam keadaan gagal ginjal namanya Neprisol. Orang intoleransi laktosa, laktosol. Sol itu artinya dia stabil. Jadi dalam cairan dia stabil. Distabil apa destabil? Dia stabil. Dia stabil. Benda itu stabil. Oke. Dia betasol itu mengandung beberapa ingredients, beberapa kandungan yang membuat cairannya stabil. Sehingga kalau kita campurkan alpukat, dia betul-betul jadi sol. Si alpukat itu jadi stabil. Oke. Gampangannya jadi bubur deh. Iya, iya. Gitu. Tapi buburnya itu nggak berantakan. Karena ada maldekstroz, di dalam diabetasol itu ada maldekstroz, itu sifatnya stabilizer. Seandainya ada benda lain, gue pasti pakai benda lain yang lebih murah. Tapi berhubung diabetasol gampang didapat, apa salahnya pakai itu sebentar ya. Ada lagi merek-merek lain yang jauh lebih mahal, Konsur, HAL, sampai 300 somewhere lah. Diabetasol ada pilihan kemasan kecil yang ekonomis 50.000, 60.000,
Tapi ada juga yang 1 kilo sampai hampir mencapai 400 ribuan. Nah, bisa juga dipilih sol yang lain. Neprisol juga bisa, tapi Neprisol ada gulanya. Bisa juga dengan susu SGM. Tapi susu SGM ada laktosanya. Nah, dalam diabetazol namanya laktulosa. Jadi dia juga sih sebetulnya ya. Enggak. Beda lagi. Susu dalam diabetazol tidak bisa dicerna usus. Dia gitu. masuk ke usus besar. Dia cuma numpang lewat. Oh gitu. Yang diserap oleh usus besar itu namanya vitadigestnya. Vitaminnya, mineralnya, ya ada energinya. Itu yang diserap. Tapi maldestrose, laktulosanya masuk usus besar. Gitu. Tapi nggak boleh sering-sering juga, karena itu menyebabkan apa? Kalau nggak diare, alergi. Untuk orang tertentu dong kalau alergi. Untuk semua orang. Begitu. Jadi walaupun itu baik, tetapi harus ada pembatasan konsumsi. Karena dikhawatirkan alergi tadi. Macam-macam, bisa diare, bisa alergi, bisa ketidakseimbangan prebiotik organisme di usus. Kaget ya. Ada barang baru, nanti kentutnya itu baunya minta ampun. Karena H2S kan, hidrogen sulfide. Hidrogen sulfida. Ya, orang bilang kentut lo bau telur busuk. Nah gitu. Berarti hidrogen sulfidanya tinggi kan gitu kan? Iya, berarti laktulosanya sudah diproses sama bakterinya. Gitu. Oke. Tapi gini, alpukatnya justru ngeredam itu. Si alpukat tadi? Karena dia kan tetap diproses. Minyak dia. Jadi antara gabungan dua benda ini saling mengimbangi. Jadi produksi gasnya jadi berkurang atau bagaimana? Ya, nggak kembung. Oh gitu. Kalau kita makan alpukat tengah malam, kembung. Kita makan diabetazol tengah malam, ya kembung. Tapi kalau digabung, itu aneh. Kembungnya hilang. Oh gitu. Gitu. Nah, lu kan tadi bilang setiap hari itu lu makan cuman malam doang. Betul. Berapa banyak? Setengah potong. Cuman setengah potong? Ya. Nah, kemudian gini. Andai kata alpukat nih lu cari kemana-mana nggak ada nih. Betul. Adakah makanan alternatif yang mengganti alpukat tapi fungsinya atau anunya itu sama dengan alpukat? Labu parang. Labu parang bisa. Labu parang gimana sih? Labu kuning. Labu kuning gede. Itu bisa. 1. 2, kalau terpaksa, ubi bisa. Ubi biasa. Ubi biasa. Yang ungu itu. Ungu boleh, putih boleh. Gitu. Itu juga bisa, tapi gramaturnya bener-bener dihitung ya. Maksudnya? Gramannya dihitung. Gram. Betul. Beratnya, masa. Beratnya gampangnya ngitungnya sama kayak alpukat. Alpukat sedang itu, kalau kita sendok, itu 4 sendok. 3-4 sendok. Beli alpukat yang kurang sedang, lo sendok. Itu pasti kalau nggak 3-4 sendok. Ubinya sama dengan sendokan alpukat. Sendokan alpukat, tapi itu nanti stabil lagi dia. Beratnya berbeda ya? Enggak, relatif sama. Relatif sama. Karena takarannya adalah sendok. Nah, ini untuk pengguna obat diabetes yang sulfoniera, ini ngejaga hipo tengah malam. Karena kan obat sulfoniera itu nyembur terus insulinnya. Beda dengan gliptin. Kalau sulfoniera nggak peduli ada makanan apa kagak, nyembur terus. Nyembur terus dia. Nah, malam dia nyembur. Nah, saat dia nyembur nggak ada makanan, cilaka loh. Kalau malam hipo, nggak ada sesuatu yang ngeganjel sampai 60, dipanggil nggak nengok ntar. Dalam kejadian tertentu bisa 50. Dalam kejadian yang sangat-sangat nggak enak, dapat gelar tuh di depan ALM. Ya udah pingsan. Mati. 40, 50 kalau tidak ada pertolongan pertama, tidak ada reaksi, tidak ada respons, dan tidak ada tindakan, berbahaya. Tapi rata-rata 60, 66 lah.
Iya. Kalau gue di angka 90-100 lah. Nah, oke. Alpukat itu kan tidak ada karbo ya? Ada. Oke. Berbeda nggak kalau misalkan pengganti alternatif makanan tadi itu apa namanya ubi itu kan kalau menurut gua dibandingkan dengan alpukat karbonya kan jauh lebih banyak. Nggak apa-apa. Ada resiko, ada peluang. Kan gitu. Ya juga sih, ada risiko, ada peluang. Udah ya kalau kita mau aman semua ya kagak, naik motor aja bisa nabrak tiang listrik gitu. Yang artinya selama masih ada alpukat, karena pikiran gua seperti lo tahu alpukat tidak musiman kan, selalu ada di pasar. Selalu ada di pasar sih memang. Dan ada mengkelnya. Ya. Sehingga proses penyimpanan di kamar tidak perlu di kulkas, lebih safety. Dan karena kulitnya tebal, alpukat jarang kena bakteri. Gitu. Maka pilihan lo adalah alpukat. Ya, walaupun satu bijinya goceng. Sekilo 25. Sekilo 25 isi berapa itu? 3 ya? Kalau yang sedang bisa isi 7, bisa 5. Yang sedang. Kalau yang gede, isi 4. Kalau beli retail, satu biji, kemarin gue beli satu biji bisa 7 ribuan. Nah, oke. Kondisi lu kan seperti yang gue bilang tadi agak berbeda dengan seminggu kemarin nih. Lebih seger, wajah juga agak lebih cerah, kemudian lebih berdaging. Nah, stamina gimana? Maksudnya fresh atau apa kesegeran lu gimana? Relatif ya. Kayak sekarang kita ngetek nih. Sebelum ngetek kan gue tadi makan suplemen nih. Yang lo lihat tadi, alpukat tadi. Ini alpukatnya lagi kerja nih. Lo bisa lihat dia lagi kerja. Benda itu di dalam badan gue sedang bekerja. Oke. Karena glukagon gue mulai habis. Ini udah jam sekian. Yang lu rasakan saat ini? Seperti habis sarapan. Reaksinya itu waktu minum nggak terasa apa-apa. 2 jam setelah sol, lo akan merasa penuh dan kenyang. 2 jam setelah sol, kemasukan sol. Iya. 1 jam pertama sengsara. Sengsaranya apa yang dirasakan? Lapar. Makin gitu? Lapar. 1,5 jam, 1 jam pertama lapar sekali. Jam kedua, lo kenyang. Dalam kondisi kayak yang 1 jam pertama yang lapar itu, lo lihat tadi gue nyender-nyender, itu gue lapar. Mau nggak mau tuh lu tahan. Ada resiko, ada peluang. Berharap nanti malam, jam 2, nggak drop. Karena gue tadi siang, pakai gliclazid. 30 mg extended. Jarak kerjanya masih ada di badan gue. Jadi untuk stamina, untuk kesegeran itu memang agak berbeda. Ada resiko, ada peluang. Ya maksud gua agak berbeda dengan dari seminggu kemarin ya. Tuh. Agak memangnya sih agak segar gua lihat. Intinya adalah gue jadi baik lagi. Dari makanan padat ke sol. Gue berpindah dari makanan jenis padat ke sol gitu. Ini gue sedang mendesain bagaimana caranya gue bisa menggabungkan antara sol dan namanya keto diet. Keto diet. Makanan padat tapi keto. Yang gimana itu? Nah, gue lagi mesen nih. Ini ya nyebut merek di Shopee lah. Almond, tepung almond. Oh, biji-bijian. Dasarnya biji. Dasarnya biji. Tepung almond, psyllium husk. That's it. Ada lagi yang lebih murah namanya desiccated coconut flour, tepung kelapa kering. Tapi lagi-lagi makanan keto itu minyak. Almond itu isinya minyak. Betul. Bukan tepung. Walaupun karbonya kecil, tepungnya gede. Kayak kacang tanah lah kan isinya minyak. Betul. Oleh karena itu ketika kita mengkonsumsi nanti, kita bikin percobaan mengkonsumsi benda itu, kalori dihitung lagi. Jangan sampai lebih. Kalau lebih, kalori lebih disimpan jadi trigliserida. Gitu ya? Iya, trigliserida itu gliserol ditambah 3 ikatan lemak. Iya. Gli. Gimana sih? Trigliserol, trigliserida, gliserida,
monogliserida pecah menjadi gliserol dan gula alkohol. Gliserolnya pecah jadi gula. Tapi ngomong-ngomong capek juga ya. Setiap misalkan lu sudah mengkonsumsi sesuatu tertentu, lu cek. Sekarang enggak, 3 hari sekali aja. Karena gue udah tahu patternnya. Gue sudah ngerti patternnya. Ini tantangan buat semua orang yang diabetes. Nah, ini teman-teman yang diabetes bisa mendengar ini. Lo mesti tahu pola lo. Pola badan lo, respon badan lo gimana? Respon tanpa obat dan respon dengan obat. Beda banget. Jadi ini jangan di-abuse ya, jangan disalahgunakan ya. Yeah. Kalau gue pingin enak, itu gampang. Oke, gue sebut merek, gue sebut generik ya. Yeah. Gue pakai Glimipirid 1 atau 2 mili, gue bisa makan roti. Gue bisa makan muffin. Tapi aman. Ada tapinya nggak? Nggak ada tapinya. Tapi itu abuse, penyalahgunaan. Ada kawan kita, almarhum Marisa Hulata, mengabuse insulin. Dia terjadi hiperinsulinemia. Dan itu bisa berakibat banyak dan bisa berakibat fatal kalau antara insulin dengan glukosanya nggak balance. Nggak seimbang. Betul, bisa terjadi hiper banget, hipo banget. Ujungnya. Antara dua itulah ya, kalau nggak hiper ya hipo. Gitu ya. Kalau pola gue udah tahu gitu. Oh, pola gue begini. Jadi kita juga harus mempelajari pola sistem tubuh kita ya. Betul. Contoh yang lain misalnya orang bilang puasa nurunin gula darah. Siapa bilang? Salah. Oh gitu. Pada saat lo puasa gula darah lo naik. Malah sebaliknya. Betul, karena tubuh lo nganggap danger nih, nggak ada energi kan? Oh gitu. Danger nih. Gak ada bensin habis. Gak ada energi nih, bensin habis nih. Iya. Udah kita ambil yang cadangan aja. Cadangannya dari hati. Akhirnya cadangan diambil sebanyak-banyaknya tuh. Semaunya dia. Semaunya dia. Sampai pada batasan insulinnya. Oh, gitu. Jadi jangan takut, penderita diabetes jangan takut kalau ngecek gula darah pada saat puasa di angka bukan angka normal. Tapi jangan kegedean ya. Iya, iya. 115, 120, 125, it's fine. Di angka-angka situlah ya. Itu terjadi mulai dari jam 8 sampai jam 11. Siang. Siang, namanya gejala kortisol. Hormon kortisolnya ngasih tahu lo, gua butuh energi. Nanti jam 11 siang, turun dia. Secara auto dia akan turun. Dia atau dia nggak produksi lagi. Ya, kecuali menggunakan metformin. Metformin ngeganjel glukagonnya. Hati nggak keluarin gula. Jadi hati nggak mengeluarkan gula karena ada metformin itu. Di stop sama dia. Cuman dari hari ke hari efektivitas metformin akan berkurang. Oke. Gitu. Oke. Ini agak pribadi nih. Oke. Karena lu kan gue lihat udah oke lah nih kan dibandingkan kemarin. Nah, kira-kira hubungan badan ada pengaruh nggak? Oh, ada. Ada. Hubungan seks itu kan kalori. Oke. Energi kan? Dia butuh energi. Sorry, dalam tanda petik bersetubuh itu energinya sama manek pakai barbel. Oke. Bukan, yang gue pertanyakan, mohon maaf nih agak pribadi nih, masih bisa berdiri nggak? Gue mencoba bisa. Tapi tentu tidak optimum ya. Libido gue mulai kembali. Ketika kalori gue udah cukup, gue butuh energi gue cukup, gue punya kemampuan libidonya kan muncul kan gitu. Libido nggak ada. Yang penting libido dulu dong, iya benar. Kalau nggak ada kalori, libido dari mana? Kan gue butuh kalori. Gitu kan. Nah kalau barang berdiri itu butuh kalori nih. Gitu kan. Dan untuk nafsu itu butuh kalori gitu. Iya. Iya kan? Untuk melakukan itu ada kalori yang dibutuhkan dan sama dengan main barbel naik tangga. Berarti seminggu kemarin udah dipakai berarti ya? Hah? Udah dipakai berarti ya? Iya, habis kan? Ya artinya lu udah make kan? Iya. Tapi nggak optimum ya, nggak optimum. Ya paling tidak
libido terlampiaskan kan begitu sebagai Jadi tanda-tanda itulah gini. sebagai orang normal lah. Tanda-tandanya gini. Kalau secara nutrisi benar, libido keluar. Nutrisi salah, nggak ada libido. Ya kan hormon juga itu kan. Oh iya. Produksi hormon juga kan itu. Iya kan sebutannya GLUT nih. GLUT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 namanya glukosa transporter. Jadi ada bis Transjakarta yang bawa glukosa ke setiap organ tertentu. Iya. Buat titit dia punya GLUT sendiri. Gitu. Jenis GLUT-nya lupa, GLUT 7, GLUT 8 gitu ya. Nah, kalau kagak ada energi, tidak ada energi, gimana libido bisa naik? Itu kan hubungannya antara hormon dengan visceral dengan saraf. Tapi kan si burung tadi untuk mendongakkan lehernya, ya kan dia artinya bukan hanya butuh libido, tapi butuh itu dulu. Syaratnya itu dulu. Syaratnya itu dulu. Betul. Kalau tidak ada libido, susah banget. Ya kan itu yang bikin itu dia berdiri itu kan libido. Iya, maksud gua tuh kan ada aliran darah yang mengarah ke situ. Ya otomatis ketika dengan catatan pembuluh darah penis nggak luka karena gula ya. Gitu. Cirinya gampang. Kalau ada libido, melar dia. Iya sih. Ya ada libido dia otomatis melar. Nah. Persoalannya ada libido nggak melar. Ya iya, itu aja persoalan itu. Ini banyak terjadi. Tapi alhamdulillah kasus gue tidak. Dengan ukuran paling tidak 12 cm dia udah melar. Gitu. Meskipun aslinya bisa lebih panjang dari walaupun itu. Tidak seperti lu sehat dulu lah, tapi paling tidak bisa dipakai kan begitu. Berguna. Operasional. Oke, kawan-kawan. Kita sudah banyak ngobrol tentang tentang kondisi Profesor Hendra saat sekarang ini, dan bahkan libidonya juga sudah kembali muncul, dan ini juga bisa jadi bagian data positif buat teman-teman, terutama teman-teman yang mungkin punya keluhan yang sama diabetes dengan seperti Profesor Hendra. Sampai di sini dulu pada kali ini ya. Nanti di segmen dan di episode berikutnya mungkin kita bisa kembali dengan bahan-bahan yang lain yang kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, jangan lupa ereksi. Bukan buat ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini. Sambil ereksi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman. Salam ereksi.